Bayangkan, di antara lautan pasir dan batu raksasa Mesir, berdiri seorang pria dari Jawa, menatap megahnya piramida Giza, lebih dari 100 tahun yang lalu. Tahun 1902, sebuah ekspedisi arkeologi besar digelar di Mesir. Tim ilmuwan dari Eropa berdatangan. Namun, di antara mereka, ada satu sosok tak biasa, seorang pria dari Hindia Belanda. Dalam arsip Belanda kuno, muncul nama Ahmad Subroto, seorang ilmuwan muda asal Jawa yang diutus untuk membantu misi ke negeri para Firaun. Tapi ia tak hanya datang. Subroto diizinkan masuk ke jantung piramida. Lorong-lorong gelap itu menjadi saksi bahwa langkah kaki Nusantara pernah menyusuri rahasia Mesir kuno. Subroto lahir di Solo, di tengah zaman penjajahan. Sejak kecil ia gemar membaca dan mendalami naskah-naskah kuno, dari Jawa dan dari Timur Tengah. Bakatnya membawanya ke Leiden, Belanda. Di sana, ia belajar bahasa Arab, hieroglif Mesir, dan antropologi Timur Tengah bersama profesor ternama Eropa. Perjalanannya dari Jawa menuju Mesir, melintasi samudra dan benua, sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya fisik, tapi juga sejarah. Di kaki piramida Giza, Subroto mendirikan tenda bersama para arkeolog barat. Ia tak sekadar mencatat, tapi mengamati dan menafsirkan sendiri. Dalam kegelapan makam kuno, ia membaca hieroglif seperti membaca aksara Jawa. Ia mulai melihat kesamaan antara dua peradaban yang sangat jauh. Subroto mencatat, banyak simbol Mesir yang mirip dengan relief di candi-candi Jawa, khususnya di Prambanan dan Candi Suku. Teori ini sempat menggemparkan, tapi diabaikan oleh kalangan Eropa. Ia percaya, mungkin ribuan tahun lalu, ada hubungan spiritual atau bahkan hubungan peradaban antara Mesir dan Nusantara. Tapi semua itu tinggal spekulasi, karena Subroto tak pernah diakui secara resmi. Namanya jarang muncul di sejarah. Di jurnal ekspedisi Prancis, ia hanya disebut sebagai Ahmad Dindi. Tanpa gelar, tanpa kisah, seakan sengaja dilupakan. Tapi catatan pribadinya masih ada, terkunci di sebuah museum di Belanda, ditulis dengan campuran huruf Arab, Jawa, dan Latin. Sampai hari ini, belum pernah diterjemahkan. Di dalam ruang terdalam piramida, King's Chamber, Subroto berdiri sendirian. Ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang masuk ke sana, tapi juga jejak peradaban kita. Inilah kisah yang terlupakan, tentang orang Jawa pertama yang masuk piramida Mesir, meninggalkan jejak sejarah yang nyaris hilang dari ingatan bangsa sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya legenda tersembunyi, atau ada sejarah besar Nusantara yang sengaja dihapus dari peta dunia?